Menjelang Ramadan, sindikat pengoplos gas justru semakin nekat berulah. Dari Bekasi hingga Semarang, ribuan tabung gas melon disuntik paksa demi mengejar keuntungan yang berlipat. Lantas seberapa rapi mereka melakukan aksinya? Inilah AI Investigasi. Pertengahan Januari 2026, sindikat oplos gas LPG ditangkap pada Kamis 15 Januari 2026 di Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Penangkapan terjadi pada saat para pelaku sedang melakukan aktivitas pemindahan isi tabung gas bersubsidi ke tabung gas ukuran 12 kg. 3 orang diringkus tanpa perlawanan. Dalam menjalankan aksinya, RKA bertindak sebagai otak sekaligus pelaku utama yang mengumpulkan tabung gas subsidi 3 kg di wilayah Setu sebelum pada akhirnya dibawa ke lokasi pengoplosan. RKA dibantu MH yang bertugas sebagai sopir untuk distribusi, serta MRT yang membantu proses pengoplosan tabung di lapangan. Tabung gas hasil oplosan dipasarkan ke wilayah Jakarta Selatan. Polisi mencatat dalam sehari para pelaku mampu memproduksi sekitar 50 tabung gas oplosan dan berhasil mengantongi ratusan juta rupiah. Tidak berhenti di Bekasi. Tak lama setelah penangkapan tersebut, di Semarang, Jawa Tengah, terjadi juga pengoplosan yang memanfaatkan 3 gudang sebagai sarang kejahatan. Kasus ini diungkapkan ke publik pada Jumat 23 Januari 2026. Awal kejahatan ini terendus ketika Satgas Pangan Polda Jawa Tengah menerima laporan dari masyarakat terkait langkanya LPG melon 3 kg di beberapa titik di Semarang. Di sisi lain, kepolisian juga sedang intensif mengamankan pasokan pangan lain agar tidak terjadi penimbunan jelang Ramadan. Petugas mencurigai aktivitas jual beli gas non-subsidi dengan harga murah di Semarang. Tak butuh waktu lama, setelah bukti terkumpul, petugas bergerak dalam satu komando. Hasilnya telak, 2.178 tabung dari berbagai ukuran disita. Mulai dari tabung subsidi 3 kg hingga tabung non-subsidi ukuran 50 kg dari 3 gudang di Banyumanik, Gunung Pati, hingga Ungaran Barat. Sindikat ini terdiri dari TDS, warga Bekasi sebagai perekrut sekaligus pencari tabung LPG, GS, warga Grobogan, dan PM, warga Jambi yang berperan sebagai penyuntik gas di lokasi. Yang terakhir, FZ, warga Semarang yang juga merupakan otak pelaku dan pemilik gudang. Ternyata FZ adalah residivis. Ia pernah menjadi pemilik pangkalan, bahkan FZ pernah ditangkap di tahun 2024 atas kasus yang sama. Baik di Bekasi maupun di Semarang, sindikat oplos gas LPG ini menggunakan modus yang sama. Para Meski dibanderol sedikit di bawah harga pasar agar cepat laku, nyatanya tabung non-subsidi tak pernah terisi penuh. Sebuah praktik yang tak hanya menekan modal,
tapi juga menjual kecurangan di setiap desis tabungnya. Aksi mereka berjalan selama 2 bulan di Semarang dan berhasil meraup keuntungan hingga 10 miliar rupiah. Warga kini sulit mencari tabung gas 3 kg, sementara pembeli gas non-subsidi tertipu karena membayar tinggi untuk tabung gas yang isinya tak penuh lagi. Kini pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, pasal 32 ayat 2 Cungto, pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, serta pasal 62 ayat 1 Jungto, pasal 8 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tumbangnya sindikat ini bukanlah akhir. Ingat, kewaspadaan adalah kunci. Cek berat setiap gas yang dibeli.